Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizky Hikmatul Fadila dengan NIM AIR 122 dari kelompok 8 Praktikum Penelitian Operasional 2 Shift 2. Di sini saya akan membuat video untuk tugas mingguan PO2 dari modul ke-6 yaitu teori antrian pada shift 2. Oke, langsung saja ke soalnya. Soal pertama yaitu sebuah pusat perbelanjaan memiliki satu gerbang keluar otomatis di mana kendaraan harus membayar sebelum keluar. Mesin pembayaran dapat melayani rata-rata 60 kendaraan per jam, sementara kendaraan yang tiba di gerbang keluar mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 48 kendaraan per jam. Tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS, waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian atau WQ, dan waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem atau W. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu sebuah klinik gigi memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien. Rata-rata pasien datang setiap 40 pasien per jam. Setiap dokter gigi mampu menangani sebanyak 12 pasien per jam. Tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan fasilitas atau P. Jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ. Jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem atau LS. Waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian atau WQ. Dan waktu rata-rata pasien berada dalam sistem atau W. Oke, pada tugas mingguan kali ini software yang akan digunakan yaitu adalah RStudio dan PomKM. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke software RStudio. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam software RStudio. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal packages-nya dulu untuk soal-soal kali ini, yaitu packages-nya adalah Queuing. Oke, kita run aja. Lalu kita tunggu sampai dia terdownload. Nah, kalau sudah successfully unpackage, nanti kita selanjutnya mengaktifkan packages dengan menggunakan perintah library. Oke, kalau sudah, nah, pada soal nomor satu kita mendefinisikan si inputnya dulu. Yang pertama servernya itu karena dia pintu masuknya keluarnya cuma satu, maka server ada satu. Lambdanya itu jumlahnya tadi ada 48 dan MU-nya adalah 60. Lalu di sini kita masukkan semua menggunakan perintah input underscore mm1 queuing new input mm1 dengan lambda sama dengan lambda dan MU sama dengan MU yang sudah didefinisikan tadi. Oke, sudah masuk. Lalu selanjutnya kita menggunakan perintah check input dengan dalam ini dalam kurung mm1 input underscore mm1. Lalu selanjutnya kita meng-create modelnya dengan menggunakan apa perintah model underscore mm1 yang dimana queuing model i underscore mm1 dan inputnya dia mm1 yang sebelumnya. Nah, untuk memunculkan hasilnya kita di sini menggunakan perintah primary model yang dimana itu summary perintahnya adalah summary model underscore mm1. Nah, maka kita dapatkan di sini untuk lambda 48 dan MU60, lalu C-nya itu satu, servernya satu, lalu kita dapat peroleh yang di mana di sini adalah RO-nya di sini adalah 0,8, PO-nya itu adalah 0,2, dan LQ-nya 3,2 dan WQ-nya di sini adalah 0,06. Lalu kita lihat juga di sini ada keterangan X, L, W, WQQ, dan LQQ. Berarti dapat kita lihat di sini pada soal tingkat fasilitas pelayanan atau P-nya di sini yaitu adalah 0,2, lalu jumlah rata-rata kendaraan LQ-nya, lalu di sini adalah 3,2, lalu di sini adalah jumlah rata-rata kendaraan diharapkan atau LS. Nah, di sini LS-nya ada di LQ sini itu 5, lalu di sini adalah WQ waktu antrian, WQ-nya kita dapat 0,08333. Dan selanjutnya adalah waktu rata-rata kendaraan atau W. Nah, W-nya kita dapat di sini juga sama 0,08333 sekian. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini karena terdapat 4 dokter, berarti servernya di sini anggaplah ada 4, lalu lambdanya ini ada 4, yaitu pasiennya, dan MU-nya adalah sini 12 ya. Lalu kita menggunakan perintah yang sama, yaitu input MMC. Kali ini kita MMC ya, karena dia si servernya ini lebih dari satu gitu. Perbedaannya di situ. Lalu sama menggunakan kita menggunakan perintah check input, yaitu MMC. Lalu membuat modelnya dengan meng-create model underscore MMC.
Nah, selanjutnya mengeprint modelnya dengan menggunakan perintah summary dan model underscore MMC. Nah, maka kita dapatkan di sini pada lambda 40, MU12 dan C atau server 4, kita peroleh di sini untuk RO-nya itu 0,833, PO-nya 0,021, LQ-nya 3,2, WQ-nya 0,082, lalu X40, lalu L, dan seterusnya. Maka kita lihat di sini, berarti tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanannya atau P-nya di sini adalah 0,0213 sekian. Lalu pada jumlah rata-rata pasien yang diharapkan pada antrian atau LQ, kita di sini dapat yaitu 3,2 sekian, yang artinya sekitar 4 pasien ya. Lalu selanjutnya jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem atau LS. Nah, LS-nya kita di sini yaitu memperoleh itu 6. Nah, lalu selanjutnya waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian atau WQ. Di mana WQ-nya di sini kita dapat yaitu 0,082 sekian, yaitu kita buatkan menjadi 1. Nah, selanjutnya waktu rata-rata pasien berada dalam sistem. Nah, waktu rata-rata pasien dalam sistem di sini adalah 0,16 sekian, yang berarti kita buatkan menjadi eh, satu aja gitu ya, bisa ya. Oke, selanjutnya software yang akan kita gunakan adalah POM-QM. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam software POM-QM-nya ya. Nah, untuk soal penggunaannya untuk soal nomor satu, kita di sini pilih ke modul. Lalu karena teori antrian, kita pilih di sini waiting lines. Lalu new. Nah, untuk soal nomor satu, dia karena tadi adalah MM1, maka kita pilih di sini yaitu MM1. Kita anggaplah ini aja. Nah, lalu di sini untuk si lambda dan mu-nya kita isi dulu. Tadi untuk lambda sebelumnya itu dia adalah 48 ya. 48 kan orangnya. Lalu red mu-nya itu adalah 60. Dan server karena tadi pintu masuk satu, maka satu dia di situ ya. Lalu udah kita solve aja. Nah, maka kita dapatkan hasilnya di sini yaitu sama ya seperti pada RStudio yang dimana untuk LQ-nya kita dapat 3,2 atau kita bulatkan menjadi 4. Lalu L-nya atau average number in systemnya, jumlah yang ada di sistemnya itu adalah 4. Lalu average time Q-nya itu adalah 0,07 sekian dan average time di sistemnya atau rata-rata di sistem yang diharapkan itu adalah 0,8. Dan ini dalam satuan menit ya, maka ini dalam satuan menitnya. Value-nya ini satuan menit, ini satuan detiknya. Kita lanjut ke soal kedua. Oke, di sini kita sudah masuk ke pom game lagi. Nah, selanjutnya untuk yang soal nomor 2, kita sama ke modul, lalu pilih waiting lines untuk teori antrian, lalu pilih new. Dan tadi itu kita yang kedua itu adalah MMS ya. Maka kita pilih di sini MMS karena jumlah servernya itu lebih dari eh, satu gitu. Tadi ada 4 ya kalau soal 2. Nah, untuk di sini kita isi tadi karena untuk si arrival rate-nya yaitu kedatangannya itu dia adalah si pasiennya adalah 40. Lalu rata-rata si dokter menangani pasien per jam itu adalah 12 dan jumlah si servernya atau si dokter tadi adalah 4. Itu yang kita solve. Dan kita dapatkan value-nya di sini semua ya. Untuk arrivalnya ini value-nya itu ada di 40, 12, dan 4. Lalu pada parameternya value-nya di sini untuk LQ-nya adalah 3,29 atau dibulatkan jadi 3. Lalu sistemnya itu 6,62 bisa dibulatkan jadi 7. Lalu sebetulnya di sini ada average time atau waktu rata-rata dari antriannya itu 0,8. Lalu rata-rata waktu yang ada di sistemnya itu 0,17. Nah, di sini kita lihat dalam satuan menitnya dan juga dalam satuan detiknya. Oke, itu saja tugas mingguan dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.